Hai, selamat datang di Cinta Tarot Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Hi guys, di sini aku akan membuat readingan untuk zodiak lagi. Ya, dan zodiak kali ini adalah zodiak Aries. Tema atau pertanyaannya adalah tanda-tanda dia jodohmu. Bagaimana kamu nanti mengetahuinya ya? Oke. Bagaimana kamu mengetahuinya kalau dia itu jodohmu gitu, ciri-ciri gitu ya? No, bukan ciri-ciri ya, tapi bisa dibilang ciri-ciri juga sih. Oke. Itu ya, tanda-tanda dia jodohmu dan bagaimana kamu nanti mengetahuinya. Oke, tapi ini bersifat general, bersifat umum, jadi belum tentu resonate dengan semua Aries yang ada di luar sana. Mohon bijak dalam menyikapi setiap perkataanku ya. Dan juga readingan ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun kalian nonton itu bisa. So ini sangat fun reading ya. Nanti kita akan lihat sih bagaimana sih dia itu orangnya gitu-gitu ya. Dan untuk kalian nih ya yang merasa cocok ya dengan readinganku dan ingin private reading atau personal reading dengan aku, kalian bisa cek nomor WhatsAppnya di deskripsi box di bawah video ini ya. Dan itu berbiaya. Oke, langsung aja kita mulai ya untuk Aries. Tanda-tanda dia jodohmu, bagaimana kamu nanti mengetahuinya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Aries, tanda-tanda dia jodohmu, bagaimana bagaimana kamu nanti mengetahuinya. Aries, and just the situation. Someone stranded. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. The Fool, Nine of Pentacles, Ten of Swords, and then Queen of Swords. The Devil. Ooh. Oke, di sini aku melihat dia adalah seseorang yang gak banyak mikir ya, atau cuek, atau orangnya hidupnya kayak gak banyak pikiran gitu. Bagus sih, itu bagus ya. Jadi nggak, kalau dia mau melakukan sesuatu ya lakukan aja, nggak kebanyakan mikir. Misalnya dia mau bikin apa gitu ya, bisnis apa gitu atau apa gitu, dia tuh nggak banyak mikir gitu. Bagus sih itu, karena pikiran kan sometimes yang suka mencegah kita ya gitu untuk melakukan sesuatu. Di sini aku lihat juga dia orang yang pekerja keras. Orangnya asik nih, ini orangnya asik. Orangnya itu sebetulnya dia bisa cuek ya, dia bisa cuek.
Tapi mungkin khusus ya, kalau kalau dia suka dengan orangnya, dia nggak akan cuek gitu. Tapi dia bisa cuek loh orangnya sebenarnya. Oke, terus dia itu juga pekerja keras. Aku harus bilang ya bahwa dia adalah orang yang pernah mengalami situasi kehidupan yang berat ya dalam hidupnya. Dan bener ya, kalau dia itu sebelumnya orang yang uh, pemikir sebenarnya, sehingga membuat hidupnya itu berat ya, karena juga mungkin dia pernah punya hubungan yang tidak menyenangkan gitu ya, yang tidak membahagiakan, yang toksik gitu ya. Dan dia itu pernah susah banget melepaskan diri dari hubungan ini ya. Aku nggak tahu sih ini situasinya gimana, apakah memang dia pernah punya suami atau istri gitu ya, tapi yang pasti dia pernah punya seseorang di masa lalu yang hubungannya berat banget gitu. Toxic ya, toxic. Toxic itu mungkin penuh dengan kebohongan ya, manipulatif. Ya orang, dan ini juga yang bikin dia tuh jadi orang yang sebenarnya itu keras ya, keras hatinya. Dia tegas lah. No, kayak something like dia banyak belajar dari kehidupannya, dari pengalamannya, sehingga membuat dia itu kayak jadi orang yang hatinya itu terkadang bisa keras hati gitu ya, keras kepala, mungkin keras hati ya. Intuisinya juga tajam. Dia orang yang apa ya, aku susah ngungkapinnya sih, cuma yang pasti itu dari pengalaman dia yang berat gitu. Karena dia sempet susah banget tuh melepaskan diri gitu, kayak melepaskan diri tuh kayak meninggalkan gitu, kayak dia tuh ter ter terikat ya dalam hubungan ini, dan sementara hubungan itu tuh toxic gitu. Dan sekarang dia benar-benar like free ya, bebas. Seperti bebas gitu. Mungkin untuk sebagian kalian agak susah ya ngelihat Denny serius atau enggak gitu ya, karena mungkin ada yang benar-benar cuek orangnya, atau karena dia juga memang apa ya, ada rasa takut mungkin mengalami hal yang pernah terjadi dalam hidupnya gitu, sehingga dia kayak membatasi dirinya gitu, atau dia kayak nggak mau mikir soal cinta yang terlalu gimana gitu, atau terlalu dalam gitu ya, karena dia melindungi dirinya gitu ya, seperti itu. Tapi ya, orangnya menyenangkan sih menurut aku ya, dia menyenangkan. Dari segi pekerjaan dia mungkin masih merintis ya. Masih apa ya, tapi dia pekerja keras, dia sedang membangun lah ya, sedang membangun bisnisnya, pekerjaannya, apapun itu ya. Di sini aku ngeliatnya seperti itu. So mungkin dia sebelumnya takut kalau hal-hal yang buruk di masa lalu akan terjadi lagi. Jadi kayak kadang-kadang dia merasa takut gitu, mungkin kadang-kadang dia ada kepikiran gitu. Tapi terkadang pula ya, dia orang yang kayak menekan pikirannya itu ya, maksudnya udahlah,
nggak mau banyak kepikiran atau nggak mau banyak mikir gitu. Kalau dia mau, kalau dia suka, kalau dia mau melakukan sesuatu ya nggak masalah gitu ya, lakukan aja gitu. Yang penting dia bahagia gitu ya. Oke, aku ambil kartu lagi dari Wisdom Oracle dulu ya. Aku merasa juga ya bahwa hubungan ini sebelumnya hubungan yang kurang menyenangkan mungkin buat dia, kurang membahagiakan buat dia, atau dia ngerasa mungkin kamu tidak memberi kepastian kepada dia sebelumnya gitu. Jadi ada rasa apa ya, kepikiran, kecewa di masa lalu, dan mungkin ada yang sekarang lagi cuek sama kamu gitu dari mereka. Here now, partner. Oke. Ya, aku merasa ya, mungkin karena hubungan ini mungkin kurang bagus sebelumnya ya, tapi di sini aku lihat kayak ini seperti kalian tuh dipertemukan kembali gitu, di setelah mungkin di masa lalu bahwa hubungan ini tuh nggak menyenangkan mungkin buat dia atau buat kamu ya. Aku merasa sih buat dia ya, tapi di sini aku lihat kayak dipertemukan kembali gitu, dan ini waktu yang tepat gitu, kayak kalian akan dipertemukan kembali di waktu yang tepat ya, dan semuanya akan berjalan dengan mudah ya ketika memang waktunya tepat itu, karena jalannya itu akan diberi petunjuk tersendiri oleh Tuhan dan semesta. Di sini aku lihat kayak bakal ada petunjuk bahwa kamu nggak perlu susah-susah, maksudnya kamu bakal tahu sendiri nanti gimana jalannya, gimana alurnya, gimana nanti dia datangnya gitu-gitu ya. Tapi harus kamu tahu bahwa ini sebelumnya seperti itu dia, dan nanti di waktu yang tepat semuanya akan dimudahkan, akan ada jalannya gitu ya. Gak perlu susah-susah, memang benar harusnya kita itu pasrah aja ya. Jangan terlalu, karena kalau kita menggenggam keinginan atau misalnya kita pengen pengen ketemu jodoh gitu ya, terus kitanya nunggu-nunggu terus kita mungkin berusaha gitu ya, berusaha tuh kayak kita kemana gitu siapa tahu ketemu jodoh gitu ya. No, nggak perlu seperti itu ya. Jadi lebih baik apa yang kamu lagi fokusin sekarang. Kalau kamu lagi fokus dengan karir, ya kamu fokus aja di situ dulu. Kalau belum ketemu dengan cinta yang tepat, ya udah kamu fokus aja di situ dulu. Karena kalau kita mikirin, kita apa mau ketemu jodoh banget malah gak ketemu ya, karena energi menunggu itu membuat kita terus menunggu gitu. Jadi lebih baik lepas aja, pasrah gitu, karena pasrah itu kan kita berarti percaya bahwa Tuhan itu ada ya. Jadi kalau kita percaya pasti dia akan datang bantu kita gitu ya, seperti itu. Apa ya, jangan terlalu berat berpikir tentang jodoh, karena kalau kita berat, kitanya susah dibawanya sama Tuhan untuk ketemu jodohnya gitu loh. Energinya
menggenggam gitu ya, energinya itu tidak smooth gitu ya. Susah memang kalau berpikir pasrah tapi banyak tuntutan gitu ya. Misal kamu sudah diburu-buru sama orang tua, keluarga atau siapapun ya, tetap aja kalau memang belum waktunya juga nggak bisa kan. Jadi ya tetap aja kamu harus bisa jadi orang yang sabar ya, bersabar, ikhlas gitu, pasrah gitu. Karena kalau makin kita kepikiran, makin kita bingung ya, makin lama juga waktunya ya. Ini adalah bagaimana cara kamu mengendalikan pikiranmu ya, seperti itu. Makanya tidak selalu mudah, pasti ada ujiannya ya kan. Reconciliation, seperti yang aku bilang ya, bahwa ini adalah orang dari masa lalu ya, orang yang pernah ada ya, dan dipertemukan kembali pada saat yang tepat. Di sini benar-benar ya, kayak ada situasi dimana kamu akhirnya balikan sama dia, tapi ini lebih mudah gitu ya, lebih nyaman gitu loh. Tapi apapun itu ya, untuk kalian nih sebagian area, sepertinya hubungan ini hubungan yang sempet nggak mudah lah ya. Mungkin butuh waktu lama untuk benar-benar tepat, waktu tepatnya itu kapan gitu. Tapi aku melihat di sini, aku tidak pernah melihat kalian tuh sebenarnya betul-betul berpisah ya, walaupun mungkin lost hubungannya off gitu ya. Tapi aku lihat di sini selalu terhubung gitu, makanya nggak pernah lepas, makanya balik lagi gitu ya, seperti itu. Jadi gak tahu sih kalau kamu memang punya mantan yang seperti ini ya. Ya kalau memang ini resonate untuk kamu, semoga ini bisa jadi pesan ya untuk kamu ya. Terima kasih sudah nonton ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya. Bye.